Ya, pemirsa, untuk mengenal lebih dalam sosok dari almarhum Didi Kempot, kami telah terhubung bersama seorang rekan atau dapat dibilang sahabat dari almarhum, yaitu Bapak Gus Nabil Harun. Selamat pagi, Pak Gus Nabil. Ya, selamat pagi. Kami turut berduka cita sebelumnya atas meninggalnya Didi Kempot pada pagi hari ini. Ya, ya. Ya, Gus, bisa diceritakan sudah berapa lama, sejak berkapan mengenal dari sosok Didi Kempot ini? Ya, saya kenal Mas Didi Kempot itu kurang lebih ya 5 tahun mungkin ya. 5 tahun. Kalau dalam sehariannya, kalau Gus Nabil melihat sosok dari Didi Kempot ini, apakah dikabarkan tadi karena serangan jantung, apakah rajin berolahraga, pola hidupnya sehat, seperti apa, Gus? Bisa diceritakan kepada kami? Ya, begini. Jadi ketika Mas Didi Kempot ini kemudian booming di akhir-akhir ini, memang beliau terlihat sangat lelah ya. Terlihat sangat lelah karena harus menjalani serangkaian konser di mana sehari itu bahkan bisa 2 tempat gitu, 2 tempat, dan itu setiap hari, Mas. Jadi sehari itu bisa 2 tempat, bahkan bisa 3 tempat, dan itu setiap hari. Dan kami para sahabatnya sudah berkali-kali mengingatkan Mas Didi Kempot untuk mengurangi jadwal konser, karena kita juga menyadari bahwa setiap manusia pasti memiliki limitasi. Namun alasan-alasan Mas Didi Kempot lah yang membuat kami juga harus memaklumi bahwa Mas Didi Kempot memang ingin datang menghibur siapa saja yang mengundang beliau, karena tentu banyak sekali orang yang rindu dengan karya-karya beliau, rindu dengan suara-suara emas seorang Didi Kempot. Ya, Gus Nabil, ketika mengetahui kabar almarhum meninggal pada pagi tadi, Gus Nabil sedang berada di mana saat itu? Saya saat ini sedang berada di rumah. Saya berada di rumah, dan tentu ini kabar yang sangat mengejutkan buat saya karena ya sama sekali tidak ada nggak ada tanda-tanda, nggak ada apa-apa, juga aja begitu saja. Kalau kabar sakit misalnya atau apa, kan kita tahu, kita dengar, tapi hari ini tidak ada apa-apa, tiba-tiba ini cukup mengejutkan saya. Kalau pertemuan atau percakapan terakhir kapan dengan almarhum ketika ini? Saya percakapan terakhir by phone ya. Percakapan terakhir by phone, dan waktu itu kita membincangkan soal rencana konser beliau di GBK. Itu kapan kira-kira, Gus Nabil? Ya, beberapa sebelum puasa ya, belum puasa. Kalau sejauh ini pernah nggak sih almarhum bercerita atau berkeluh kesah tentang lelah, capek atau sakit seperti itu? Ya, beliau beberapa kali meminta tanpa harus bercerita sih, ketika kami bertemu itu sangat terlihat sekali bahwa beliau itu lelah, kemudian merasa ya kami langsung mengerti dan paham. Kalau yang sering beliau minta ke saya itu kadang, Gus, ini suara saya kok habis, ini gimana ya, minta tolong seperti itu. Nah, Gus Nabil, ini bisa dijelaskan kepada kami semua sebenarnya sedekat apa sih hubungan Gus Nabil dengan almarhum? Karena tidak hanya seperti keseharian, tapi juga konser-konser pun selalu diceritakan ke Gus Nabil. Ya, kami karena mungkin sama-sama orang NU kali ya, jadi kami dipertemukan, kemudian di beberapa konser-konser beliau kami sering mendampingi gitu ya. Bukan mendampingi lah, nonton, dan kami memiliki waktu yang cukup banyak gitu, bertemu. Kalau beliau ke Jakarta, saya datang menemui beliau gitu. Kemudian kadang sering saya buatkan baju untuk beliau, kaos. Ya berteman sebagaimana biasa, dan beliau orang yang cukup baik, orang yang cukup humble. Untuk seniman mungkin tiada duanya ya orang seperti Mas Didi Kempot ini ya, dengan karya-karya yang sudah luar biasa banyaknya. Tapi
beliau tetap humble dan melayani siapa saja. Kalau bertemu orang-orang di jalan, apalagi bertemu pengamen, itu beliau selalu pasti ngasih uang. Beliau selalu berbagi dan Ya, Gus Nabil. Gus Nabil, ini yang paling juga sangat baru-baru ini bahwa almarhum sempat membuat karya terbaru yang juga terkait dengan corona. Dan sempat tadi kami perdengarkan ke pemirsa juga yang berjudul Ojo Mudik. Ini sebenarnya tanggapan dari Gus Nabil sendiri, almarhum seperti apa sih sosoknya kepada lingkungan? Nah, ini loh, Mas Didi Kempot itu orang yang sangat peduli dengan sesama, sangat peduli dengan lingkungan ya. Bahkan kita tahu beberapa akhir-akhir ini juga Mas Didi Kempot itu ada konser-konser yang untuk penggalangan dana corona, kemudian waktu itu juga sempat menyelenggarakan konser waktu itu penggalangan dana untuk banjir, itu Mas Didi Kempot sering sekali. Dan untuk konser-konser yang seperti itu Mas Didi Kempot langsung langsung tanpa pikir panjang, dan bahkan beliau yang kadang menginisiasi atau punya gagasan untuk melakukan itu. Jadi ketika kemarin ada lagu tentang Ojo Mudik, kemudian lagu-lagu lain, itu inisiatif Mas Didi. Bahkan sebelum Ojo Mudik itu kan ada lagu Ora Iso Mulih, itu yang klipnya kemudian dibuat bersama Gus Karim, itu sebelumnya sudah ada. Dan memang ya itu Mas Didi kalau sudah ibaratnya panggilan untuk masyarakat itu sudah beliau pasti akan segera cepat bergerak. Iya, Gus Nabil, kemarin juga almarhum juga sempat lakukan penggalangan dana. Ini sebenarnya idenya ini dari mana, Gus Nabil? Ya itu keterpanggilan Mas Didi Kempot ya, keterpanggilan Mas Didi Kempot dan kawan-kawan. Kemudian bagaimana sih ingin meringankan sesama, kemudian membangun empati. Dan Mas Didi Kempot ini kalau saya bilang bisa menjadi panutan banyak orang lah ya, tentunya dalam hal yang seperti ini, karena saya juga banyak belajar dari seorang Didi Kempot ya, orang yang kalau saya bilang tidak memiliki batas dengan siapapun, dan saya masih harus banyak belajar dengan beliau sungguhnya. Dan ini merupakan kepergian yang Gus Nabil. Ya. Gus, mungkin ini almarhum memiliki sosok atau jiwa sosial yang sangat tinggi. Ada nggak rencana ke depannya memang yang akan dilakukan namun tertunda atau dibatalkan karena berpulangnya Didi Kempot pada pagi hari ini? Kami baru saja kemarin ngobrol dengan seorang sahabat beliau juga. Kami baru saja memperbincangkan soal hasil penggalangan dana ya. Waktu itu kami sedang packing beras, packing sembako dari hasil donasi itu untuk kemudian disalurkan di banyak tempat. Kami sempat berbicara bahwa akan ada rencana-rencana berikutnya untuk bagaimana membantu masyarakat melawan COVID-19 ini. Namun ya karena takdir Allah begini ya, inilah yang harus kita terima dan kita hadapi. Iya, Gus Nabil, mungkin bisa diceritakan juga mengenai kedekatannya dengan NU, seperti apa sosok almarhum ini? Jadi begini, waktu itu saya kenal Mas Didi Kempot secara langsung fisik itu justru begini. Waktu beliau bertanya, saya dikenalkan oleh seorang teman, dan dia bertanya tentang apa sih Islam Nusantara. Kemudian kami berdiskusi soal Islam Nusantara panjang sekali, cukup lama itu. Dan akhirnya beliau mengerti tentang Islam Nusantara, bahkan menggubahnya dalam sebuah lagu, Islam Nusantara. Dan lagu-lagu tentang NU juga beliau ada, beliau punya. Dan bahkan beberapa waktu sebelum kemudian beliau booming itu, beliau juga datang ke Ketua Umum PBNU untuk sowan. Kemudian seringkali menghibur di acara-acara NU, ya. Kalau terakhir acara NU kalau tidak salah di NU Kendal ya waktu itu, Kendal Jawa Tengah, dan sering sekali di acara kami, di acara Pagar Nusa gitu. Dan beliau kami nobatkan sebagai duta
Paganusa. Paganusa itu pencak silatnya NU. Mhm. Ya. Nah, Gus Nabil, ini bersahabat sudah cukup lama, sudah 5 tahun. Nah, ini ada pengalaman yang berkesan nggak sepanjang hidup dari seorang Didi Kempot bersama dengan Gus Nabil saat itu? Terlalu banyak mungkin Mas kalau kesan dengan Mas Didi Kempot ya. Yang pasti orangnya, saya menyaksikan beliau adalah orang baik, orang yang sangat baik kepada siapapun, apalagi kepada teman-teman yang yang mungkin kalau saya bilang seperti beliau waktu dulu ya, misalnya pengamen dan lain sebagainya, itu beliau sangat baik karena kepada orang-orang yang pernah mengalami susah seperti Mas Didi Kempot, pasti beliau akan teringat dan itu menjadi memori yang kuat untuk beliau dan bagaimana beliau ingin bantu semua orang. Bahkan teman-teman sebayanya dulu waktu masih berjuang di Jakarta, kan beliau itu kan dulu kalau ngamen di Selipi itu. Dan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Didi Kempot itu memang banyak lagu-lagu yang kemudian itu behind ya dari true story lah. Gus Nabil, apakah juga ini dengan sangat dekat sekali dengan sosok almarhum? Apakah dekat juga dengan penggemar dari almarhum yang kita kenal sebagai Sobat Ambyar? Dan bagaimana tanggapannya dengan kehilangan dari sosok Didi Kempot ini? Apakah sudah mendengar dari mereka? Saya sangat jadi kadang ketika untuk mengobati kerinduan untuk bertemu Mas Didi Kempot, saya bertemu dengan teman-teman Sobat Ambyar ya. Dan teman-teman Sobat Ambyar ini juga punya energi yang luar biasa ya. Tentunya karena panutannya ini orang yang luar biasa, tentu follower beliau termasuk saya juga followernya. Saya ini Sobat Ambyar juga gitu. Akhirnya mendapatkan energi yang berkah yang sama dari beliau dan kami sering bercengkrama entah Sobat Ambyar yang di Jakarta maupun di daerah. Dan seperti yang tadi saya ceritakan, 2 malam lalu kami baru saja bertemu dengan Sobat Ambyar di Surakarta untuk mempersiapkan sembako-sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat, yang mana itu merupakan hasil konser amal yang dilakukan oleh Mas. Iya. Gus Nabil, saat ini posisi ada di mana Gus Nabil? Dan kapan rencananya akan menuju ke rumah duka? Ini saya sekarang masih di Jakarta, karena ini ada beberapa kegiatan di DPR yang belum bisa saya tinggalkan, namun sesegera mungkin saya akan datang ya. Tentu di saat-saat seperti ini ada protokol-protokol yang harus kita taati, kita patuhi ya. Kalau seandainya mungkin bukan musim COVID ya mungkin saat ini saya sudah langsung ke sana gitu. Namun karena ada satu dan lain hal tentu kita harus mempertimbangkan ya. Ini demi kebaikan kita bersama. Tapi kehilangan Mas Didi Kempot ini adalah kehilangan yang besar untuk Indonesia. Ya baik, terima kasih banyak rekan atau Gus Nabil. Selaku sahabat dari almarhum, kami juga titip sampaikan duka yang mendalam untuk keluarga segenap tim dari iNews. Terima kasih banyak Gus Nabil. Ya. Ya pemirsa, seperti yang tampak di layar televisi Anda bahwa ini adalah gambar atau suasana dari rumah duka almarhum yang berlokasi di Ngawi, Jawa Timur.